Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raden Nova. Kali ini kita akan bahas tentang akan bahas tentang klarifikasi. Oke, review sebentar. Keluar ampers itu ada dua, ada padat dan cair. Padat itu berupa press cake, cake tulisannya, kue gitu ya. Dan pasca cair itu CPO itu sendiri, namun masih disebut sebagai UCO atau undiluted crude oil gitu ya. Dari press itu ekstraksi masuk oil gutter ya. Nah, di oil gutter ini diberi namanya water dilution. Kenapa diberi air? Untuk mengencerkan viskositas dari minyak itu sendiri. Karena kalau misalnya dia dipisahkan dalam bentuk viskositas masih tinggi, ya dia susah dipisahkan gitu, kental. Misalkan untuk mempermudahnya kita cairkan dulu atau turunkan viskositasnya. Oke, sebelum dilanjut untuk SOP-nya ya kan, di proses press ini klarifikasi. Yang pertama yang kita akan cleaning agar proses kerja itu nyaman ya kan. Kemudian pastikan pompa-pompa ya kan dalam keadaan baik, atau kemudian cek bearing ya kan, bagus nggak, lurus nggak dia, dilakukan pengecekan. Kalau nggak lurus kan bahaya nanti bearingnya, juga nanti kemotorannya bisa bahaya nggak lurus, rusak bearing mahal ya kan. Kemudian cek kopling, apa dicek ya, bautnya, kekerasan bautnya sama karetnya gitu, udah aus belum. Kalau misal karetnya udah aus, ya ganti dulu karetnya gitu biar nggak rusak. Daripada rusak koplingnya, mending rusak karetnya dulu. Nah, kemudian lebih mending rusak koplingnya daripada rusak motorannya. Nah, itu dibalik. Jadi urutannya karet, kopling, baru motoran. Nah, kita memang motornya rusak, makanya dua ini dikorbankan. Apa yang paling sering itu karet dulu, karet baru kopling gitu. Kemudian cek ikat baut motoran gitu kan itu beda berputar gitu. Kalau misalnya nggak dibaut dengan kencang, ya dia bisa terpental gitu ibaratnya, geter motorannya. Nah, kalau motornya geter kan itu ada sambungan pipa kan, fluida in dengan fluida out gitu. Nah, kalau misal motorannya geter nggak diam, pipanya bisa geser. Kalau pipa geser nanti pipanya patah, itu sasarannya patah. Lalu apa lagi? Cek nozzle bagi SOP-nya tuh, apakah ada sumbat atau enggak gitu. Kalau ada sumbat, bersihkan dulu, atau cek diameternya nozzle-nya apakah kebesaran atau enggak ya. Meskipun tanpa dicek pagi-pagi udah ketahuan kemarin, karena ditahuannya apa, lossnya tinggi, perlu dicek aja. Kemudian cek pelumasan grease gitu. Kalau misal udah kelihatan habis grease-nya atau dikit banget, karena kan grease itu bagian luar ya, mutar panas dia encer gitu, habis ya kasih grease lagi. Kemudian cek oli. Nggak ada, kalau klarifikasi nggak ada oli, sorry nggak ada, soalnya nggak ada power pack. Nah, bisa aja dia. Lalu cek valve, bukan cek valve itu, tapi cek valve gitu maksudnya kan, apakah benar fungsi baik atau enggak, ada bocor enggak. Karena kemarin pernah ada kasus itu sumbat dia valve-nya. Kenapa? Karena bagian dari valve-nya ada yang rusak gitu. Setelah jadinya dia nggak mau namanya apa, berfungsi, cek valve-nya gitu, dibongkar lah gitu kan. Tuh cek lakukan pengecekan di valve-nya apakah ada kendala atau enggak. Kemudian tadi pompa udah, cek juga body, juga perpipaan apakah ada bocor atau enggak gitu. Kemudian terakhir cek kesadaran operatornya, datang ke pabrik itu niat enggak gitu kan. Terakhir kita jalan itu sekedar guyon.
Kemudian kita fungsi dari klarifikasi itu untuk melakukan proses sedimentasi, filtrasi, dan sentrifugasi terhadap fluida. Nah, apa tujuannya? Untuk meminimalisir kadar kotoran, meminimalisir kadar air, dan meminimalisir kadar kotoran, kadar air, FA. Nah, itu nanti FA ngaruhnya sama temperatur. Tuh. Apa critical pointnya? Yang pertama, sedimentasi itu ada di CST. Yang pertama itu central tank, itu kan. Kemudian di CST itu untuk sedimentasi. Kemudian sebenarnya di CO2 juga ada sedimentasi, cuman itu menurut saya ya bukan terlalu penting juga, karena yang paling utama itu tadi central tank sama di CST itu. Kemudian untuk proses pengutipan minyaknya ada di centrifuge yang terakhir, yang paling krusial juga. Nah, sekarang dari fungsi tujuan udah, SOP udah, ketiganya. Nah, ketiganya itu pertama kebakaran, karena ada motoran tuh pasti selalu berpotensi kebakar, gitu kan. Kenapa bisa kebakar? Yang pertama, motor kurang dirawat. Kenapa kurang dirawat? Karena kelalaian operator atau anggota. Kenapa motor bisa panas? Dikarenakan bebannya berlebih. Itu maksudnya berlebih apa? Ya, berat fluidanya. Gitu. Kemudian apa? Over ampere. Ya harusnya ngetrip kan emang. Itu. Kemudian tapi kan kalau misal terus menerus, kemudian beban yang berat seperti di bagian bearingnya kotor gitu segala macam, ya dia kan terkikis. Maka kalau makin lagi putar ada yang menahan kan, putarnya menurun. Dengan motornya menurun, putar itu harus terus misal 1500 kan, ya motor bekerja keras dengan cara apa? Meminta suplai ampere arus listrik lebih besar, maka lebih panas dia tuh, dengan tujuan ya RPM nya tercapai. Tuh. Apa APD-nya ya tadi ya, seperti sama yang sebelumnya, ada sepatu ya kan, lalu safety, kemudian helm gitu, sarung tangan, karena itu panas. Sebenarnya ada lagi saran keempat buat saya sendiri ya kan, karena itu adalah AC, ruangan ber AC itu harus, karena yang klarifikasi itu panas ya kan? Oke, itu dia pembukaannya fungsi tujuan K3 dan tujuan fungsi K3 SOP. Nah, troubleshootingnya, contoh underflow kita tinggi minyaknya, kenapa? Pertama, retensi kurang besar, kurang lama itu. Kedua, temperatur nggak tercapai. Ketiga, level minyak. Untuk masalah retensi itu kan ke struktur ya kan, itu kita anggap hilang lah retensi, jadi sisa 2. Nah, level minyak kan harus dijaga sekitar 40 cm sampai 50 cm kalau diproses itu. Kalau gitu kenapa nggak lebih aja, kenapa nggak kurang aja? Nah, contoh kita jawab dulu kasus tadi apa, underflow tinggi. Kenapa? Dikarenakan level minyak terlalu tebal. Kenapa? Yang harusnya 450 dia 60-70. Itu ada hubungan sama tekanan hidrostatis. Itu ada dia namanya rho GH, rho minyak kali gravitasi dikali ketinggian. Semakin tebal lapisan minyak, maka daya hidrostatis dia menekan fluida itu di dalam suatu sistem silinder, dan kun di bawahnya semakin besar menekan ke bawah. Tuh. Jadi dia mendispersi ke bawah, ke dalam sludge-nya itu.
Nah kalau dia terlalu rendah di bawah 40, nanti kadar minyaknya kotor, selasnya terikut gitu, ikut aliran. Itu serba salah kan kalau misalnya di luar interval 40-50 gitu. Oke, kemudian apa? Temperatur. Level kita udah interval optimal kok 40-50, tapi kok masih banyak slotnya, oil di underflow-nya paling kurang tuh dia. Kenapa kurang? Itu ada namanya ke hukum Stokes ya, Stokes law, dimana rho dari sludge dikurang dengan rho air dikali gravitasi dikali diameter partikel, D nya di pangkat 2, kemudian dibagi dengan variabel penyebut angka 18, kemudian dikali dengan viskositas dinamik. Itu dia. Jadi kan semakin tinggi temperatur, maka rho dari suatu fluida itu pasti akan menurun, gitu kan. Temperatur yang lebih rendah akan mengakibatkan rho itu kembali naik lagi. Nah itu dia. Nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut itu akan menyebabkan nilai hasilnya itu lebih besar. Jika nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka hasilnya akan lebih sedikit. Sebenarnya bisa juga dilogika, nggak usah pakai rumus. Sesuatu benda yang lebih cair lebih cepat dia memisah dari dua zat yang ada di dalamnya, gitu kan. Kalau kental kan susah. Atau contoh lainnya lebih mudah lagi, itu madu. Dialirkan di suatu bidang datar bersudut 45 derajat. Dialirkan madu pada saat di rusun temperatur ruangan itu lebih lama turun sampai ke dasarnya, ke bagian sudut ini. Nah, dibanding dengan madu yang bertemperatur tinggi, contoh 100 panas, encer ya, gitu aja. Dari itu kurang pemisahannya. Oke, itu contoh kasus di underflow, kemudian di centrifuge. Oh, ada satu lagi selain retensi, keempatnya itu adalah water dilution. Tadi juga ngorek ke viskositas. Nah, temperatur kita udah tinggi nih, 90 sampai 95 ya kan. Bisa kita naikin lagi, bisa aja kita naikin sampai 120, tapi kan nanti ada namanya nilai Dobie, odorization bleaching index, ya kan. Rusak minyaknya. Tadinya warna kuning cerah jadi warna kuning gelap. Itu tanda dia rusak minyaknya. Kita nggak mau, tapi banyak tetap ada banyak oilosis di sludge gitu, di underflow tinggi. Apa ya? Berarti dengan cara penambahan air tadi kan, water dilution sebelumnya di gutter di biar encer. Jadi setelah yang mengandalkan temperatur untuk pemisahan, gitu juga harus mengencerkan fluid tersebut biar gampang ya kan, dengan water dilution air panas. Rasionya itu juga diteorikan 1:1, 1 ton TB, 1 ton minyak 1 ton air. Atau lebih cepat, lebih simpelnya itu banyaknya rendemen itulah banyaknya air. Contoh misal rendemen CPU 21% dari 45 ton per jam, ya berarti kadar air penambahan airnya itu ya sebesar hasil perkalian dari 45 ton dikali 21%, itu juga banyaknya gitu. Jadi kadar air itu harus 1:1 di teori. Di kemarin tuh PKL mereka menggunakan 1:1,3 gitu, lebih banyak air sedikit. Nah, biar lebih mudah lagi pemisahannya, karena kalau di pas 1:1 kasus yang mereka pernah alami tinggi oilosisnya gitu. Iya, di luar standar, karena kan underflow-nya harus kurang dari 8% gitu. Oil loss in sludge centrifuge atau happy paste dari sludge itu tuh TBS nya harus kurang dari 0,35% tuh TBS. Tuh ODM nya itu sampelnya kurang 16%. Ya gitu, kalau bisa kurang lebih dari standar ya kerugian perusahaan tinggi gitu. Apalagi ya,
apa lagi ya? Titik sampelnya yang pertama pasti di underflow kan, kemudian sampel kedua di tadi untuk mengecek perbandingan water dilution di vibrating, ngambilnya tuh titik sampelnya. Kemudian yang ketiga titik sampel di happy paste, keluaran setelah centrifuge. Keempat di oil produksi, keluaran dari vacuum dryer, berapa kadar airnya di situ. Nah, itu dia 4 ya kan. Oke. Tadi fungsi yang terakhir vacuum dryer ya kan, untuk mengkabutkan minyak yang dikirim dari oil tank. Dikabutkan minyak itu fungsi mengkabutkan minyak dengan tujuan mengurangi kadar air. Jadi kan minyak dialirkan ke vacuum dryer gitu, dikabutkan dengan tekanan vakum. Intervalnya dari 720 mmHg sampai dengan 560 mmHg. Yang lebih bagus itu pada tekanan di 560 mmHg karena itu di bawah ATM. Kalau dikonversi 1 ATM sama dengan 760 mmHg. Nah, kalau mau di bawah 1 ATM 0,8 ATM itu di 560 mmHg. Itu dia tekanan vakum. Tekanan dimana tekanan lingkungan tuh lebih besar daripada lingkungan di vakum itu, sistem vakum gitu ya. Dengan tekanan yang menurun, titik didih dari suatu fluida terutama air lebih turun, karena kan umpan dari oil tank itu ke vacuum dryer temperaturnya 80 sampai dengan 90 atau 95 ya kan, 80 sampai 95. Jadi didikan airnya kan 100 kan, nggak nyampe terus sisi 5. Dia turun kan titik didih 80 ya, berarti kan dengan umpannya 80 sampai 90 atau 80 95 derajat. Kemudian pada saat di dalam vakum titik didih 80, mop semua dong. Diharapkan mop semua, tapi ada standarnya di mana 0,20 gitu. Jadi masih toleransi maksimal 0,20% moisturnya. Vakum mah. Untuk alur prosesnya begini di sana. Ini untuk alur proses yang intinya aja yang saya tulis, karena papan tulisnya nggak cukup, nanti bakal saya tampilkan di videonya alur proses yang sesungguhnya gimana gitu kan. Pertama dari tadi oil gutter ke central tank, dari central tank ke vibrating screen untuk menyaring nose dari minyak gitu kan. Kemudian untuk mengkarakterisasi partikel minyak gitu, memperkecil partikel minyak. Dari vibrating screen ke COT itu sedimentasi lagi memberikan suhu CST. Satu kata kunci di klarifikasi, suhu harus dijaga 90-95 derajat. Kemudian ke CST kebagi 2, sludge dan oil. Kita sludge dulu, dari sludge ke sludge tank tampung, kemudian ke vibrating sludge, dari vibrating sludge ke buffer centrifuge setinggi 8 meter dia mereka makanya. Kemudian di centrifuge dibagi 2, happy paste sama leg paste ke collection tank, nanti dia kembali lagi ke buffer CST. Di sini sudah saya tuliskan karena tadi nggak cukup di sini karena kecil, nanti jelek gitu, luar katakan masih muda tulisannya agak kurang bagus. Nah, kemudian untuk happy paste di ke fat pit, dari fat pit dia ke recovery ke kondensat. Dari fat pit dia diumpan ke recovery, juga ada kondensat dari rebusan. Kondensatnya dimasukkan ke oil gutter sebagai dilution kondensatnya, kondensat. Dari tadi sludge dari fat pit ke recovery, dari recovery
recovery karena suka ada minyak kan, masih banyak minyak lagi, tandanya dari ketahuannya centrifuge-nya itu tinggi pada oilnya gitu. Nah untuk mengutipnya lagi dialirkan ke kondensat tank. Nah, kalau misalnya nggak ada dari recovery dialirkan ke final effluent tank ya. Dari FE ke kolam limbah ya ke river itu. Kolam limbah nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, cakep. Dan di sini itu di klarifikasi terutama di bagian pengolahan sludge dia banyak muter-muternya gitu. Dengan tujuan tadi, intinya tujuannya mengutip minyak semaksimal mungkin ya kan. Nah prinsipnya apa? Berdasarkan sedimentasi mereka tuh banyaknya habis PKL. Sentrifuge cuma satu emang di sentrifugal ini, setelah sentrifuge, tapi banyak itu mereka terus diputar-putar dalam bentuk sedimentasi. Kenapa? Analisis saya, mereka nggak mau banyak menggunakan motor karena butuh daya listrik yang besar, kemudian perawatannya yang cukup, menguras kantong ya kan. Nah kemudian untuk drain-drainnya itu dari oil tank, sludge tank, dan dari mana tuh lagi OST, semua ke reclaim. Setelah itu dari reclaim ini nanti dialirkan lagi ke sentra tank, ke atas lagi, diulang lagi, pokoknya terus banyak pengulangan mereka tuh diklarifikasi terutama di bagian ini sludge, pengolahan sludge itu sih untuk alurnya. Nah dari misi, tujuan, K3, SOP, troubleshooting udah semua. Maka dari itu sekian untuk klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke sisa 2 lagi. Apa itu? Ya tadi nanti. Oke. Dadah.